Sampurasun, salam sehat sejahtera. Salam Rahayu Ningrat, Waluya Jati, Manunggaling Pasundan, Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Sawala TV Channel. Saya cuman hanya ingin bercerita sedikit, entah itu namanya pesan, entah itu namanya saran, terserah. Saya hanya ingin bercerita sedikit, yaitu cerita tentang akhir tahun 2023 untuk menyambut tahun 2024. Ceritanya sederhana, yaitu saya selama ini hanya diam, tidak aktif untuk menanggapi tentang kisruhnya tahun-tahun politik ini, karena sebentar lagi kita pun akan menyambut pesta demokrasi, yaitu pemilu 2024. Saya berikut keluarga saya pun tidak aktif. Yang dimaksud dengan tidak aktif di sini adalah saya tidak ikut-ikutan fanatik untuk mendukung nomor 1, mendukung nomor 2, mendukung nomor 3. Tidak aktif. Dan saya pun tidak fanatik. Tapi saya tidak golput. Gitu. Pemilihan dan yang akan dipilih oleh saya, yang tahu hanyalah diri saya sendiri dan Tuhan. Bahkan istri saya pun, saudara-saudara saya pun, teman-teman saudara saya pun, keluarga saya pun tidak saya kasih tahu. Kenapa demikian? Karena saya tidak mau jiwa saya, hati saya nanti goncang lagi, nanti gundah gulana lagi. Makanya gak mau aktif. Ada yang cerita nomor 1 begini, nomor 2 begini, nomor 3 begini. Saya hanya diam, tidak merespon. Yang tahu cukup saya sendiri. Dan pilihan saya pun yang tahu hanya saya sendiri. Dan yang cocok tokoh untuk memimpin negeri ini, tokoh yang bisa mengayomi kita semua, yaitu rakyatnya. Walaupun saya tahu siapa tokoh tersebut, tapi saya tidak akan bocor siapa sih tokohnya, siapa sih orangnya. Gak bakalan. Saya simpan di dalam hati. Biarlah tokoh tersebut terkubur di dalam kolbu
terbenam di dalam pikiran. Jangan sampai muncul ke permukaan. Kalau muncul pasti gawat. Sebisa mungkin, kalau bisa ini untuk para penyimak video-video di Sawara TV Channel, janganlah kita terlalu berfanatik kepada tokoh, karena sangat amat berbahaya sekali. Contoh gampangnya begini, jika kita fanatik kepada tokoh, jika kita fanatik kepada partai, maka diri kita pun akan rela-relaan, panas-panasan, hujan-hujanan, kumpul di lapangan. Padahal tokoh tersebut gak kenal dengan kita. Bahkan kita pun tidak kenal dengan beliau-beliau. Kita cuma sebatas tahu dari media, entah tahu dari YouTube, entah tahu dari TV. Apalagi beliau-beliau sudah pasti gak bakalan kenal dengan kita. Siapa sih kita ini? Ngapain kita rela-relaan? Udah hujan-hujanan, udah kepanasan, ngeluarin motor, ngeluarin mobil, otomatis bensin keluar, belum makan di jalan, belum capeknya. Justru inilah kefanatikan yang akan mengalahkan kefanatikan diri kita kepada kedua orang tua kita. Di saat kita dipanggil oleh kedua orang tua, apa jawabannya? Nanti ya, nanti ya Bu, mudah-mudahan nanti saya sempat. Kalau sempat saya nanti mampir ke rumah. Nah, aneh kan? Jika kita mendengar ada kumpul-kumpul partai di lapangan, pernah nggak kita berpikir, nanti deh kalau kita sempat? Enggak kan? Langsung spontan. Nah, ini yang saya anggap kefanatikan yang sangat berbahaya sekali. Kita menomorduakan kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita yang sudah membesarkan kita, sudah mengurus diri kita, melindungi diri kita, mengayomi diri kita dari bayi pertama keluar dari rahim. Sampai sekarang kita pun selalu diawasi oleh kedua orang tua kita. Beda kan dengan tokoh, kenal juga enggak dengan kita, tapi kita bela-belain. Jangan terpancing dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat. Tapi kan ini 5 tahun sekali loh, nggak tiap hari. Lah, coba diri kita ketemu dengan orang tua, jika kita di luar kota, setahun 2 kali.
Itu juga pulang karena Lebaran, Idul Fitri, dan Lebaran Kurban. Kalau nggak ada hari raya, pulang nggak? Sengaja pulang ke rumah, menjenguk orang tua. Apa bedanya? Kita ke orang tua setahun, pesta demokrasi 5 tahun. Silahkan bandingkan. Ini cerita cuman untuk bahan pertimbangan kita semua. Silahkan ikut rame-rame menjelang pesta demokrasi, tapi jangan lupakan kedua orang tua kita. Perbandingannya seperti ini. Kesempatan atau yang dibilang sempatnya waktu kita untuk kumpul-kumpul di lapangan, perbandingannya harus satu. Dibanding dengan kumpul dengan kedua orang tua kita harus 1000. Itu baru cocok. Fanatik kepada tokoh satu, fanatik kepada kedua orang tua kita 1000. Jadi kan selisihnya ada 999. Nah, ada misteri kan di angka 999 ini. Itu kesimpulan dari cerita ini ya, angka 999 ini. Apa sih pesan moralnya dari video ini? Pesan moralnya simpel. Kita jangan terlena dengan situasi zaman sekarang ini. Kita jangan sekali-kali melalaikan, melupakan kedua orang tua kita. Nah, itu pesan moralnya. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini, yang selalu diiringi, disertai oleh restu, ridho, barokahnya kedua orang tua kita. Oke, saya tutup videonya. Salam Rahayu Ningrat, Waluya Jati, Manunggaling Pasundan, Nusantara. Rahayu, 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 Sampurasun.